membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai kajian kita pada acara Ngopi Berkah, ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Hari ini kita mengambil tema meraih hidup berkah. Yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Yang pertama, kemudian nanti kita juga akan kaji surat Toha ayat 124. Ayat berapa, Bos? 96. Pertama surat Al-A'raf, itu surat yang ke-7 ya, ayat yang ke-96. Al-A'raf 123. Halaman 123 kalau Quran kita. Saya 163. 163. Al-A'raf ayat 96. 163. Al-A'raf 96. Sekalian dibuka juga ayat surat Toha, surat yang ke-20 ayat 124. Surat yang ke-20 ayat 124. Kita nanti akan baca berturut-turut dua ayat tersebut. Ayat terakhir ya, Tohanya. 321. Halaman 321. Iya. Yang surat Toha. Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, langsung ke At-Toha, surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang membaca maupun yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita terjemahkan perkata surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau itu artinya dan seandainya. Lau dalam Al-Quran digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena sudah kejadian, jadi sudah nggak mungkin berubah. Lau ini juga yang dilarang oleh Nabi ya. Kita itu misalnya bilang begini, seandainya saya begini maka ayahku nggak meninggal, itu nggak boleh. Lau. Jadi lau itu termasuk satu kata yang nggak boleh sama Nabi ya. Mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi, seperti nggak ikhlas sama takdir Allah. Lau. Tapi di sini konteksnya adalah sesuatu yang sudah terjadi dan tidak mungkin akan berubah. Karena Allah menceritakan tentang hal yang sudah terjadi terhadap kaum yang dahulu. Walau dan seandainya dan sekiranya anna ahlal qura, ya, ahlal ini aslinya dari ahlu, tapi karena ada anna jadi fathah. Ahlu itu bisa penduduk, bisa penghuni. Saya ahlul bait itu sebenarnya penghuni rumah. Ahlul bait penghuni rumah. Ahlal qura ini di sini ahlal qura karena pakai anna ya, anna ahlal. Aslinya ahlu. Al-qura itu sebetulnya maknanya bisa desa, kampung. Al-qaryah. Jadi dia jamak dari al-qaryah. Maknanya bisa desa, bisa kampung. Tapi saya lihat di terjemahan itu dimaknai kota. Kalau saya lihat di kamus dia sebenarnya kota, kampung. Dia kalau di dalam susunan pemerintahan itu urutannya itu al-qaryah, kemudian ada lagi al-balad, kemudian ada lagi al-misra. Jadi kayak desa, kecamatan, kabupaten lah gitu. Jadi tapi apapun itu, ini adalah maksudnya adalah jika seandainya, dan seandainya penduduk suatu kota atau suatu kampung, mau kota mau kampung ini berlaku ayat ini. Amanu, mereka beriman. Amanu pakai wawu, pakai alif belakangnya karena pelakunya siapa? Banyak. Mereka. Hum. Kalau satu orang amana. Ini fi'il madhi atau kata kerja lampau, menceritakan sesuatu yang sudah terjadi. Dan seandainya suatu penduduk suatu kampung atau suatu kota, kota-kota, karena ini jamak ya, al-qura itu jamak dari al-qaryah. Penduduk kota-kota atau penduduk kampung-kampung, amanu mereka pada beriman, wattaqau dan mereka pada bertakwa, la fatahna, la pendek artinya sungguh. Bahasa Arabnya harfut taukid, huruf yang untuk menyangatkan ungkapan untuk bahwa itu sesuatu yang pasti. La fatahna ada 3 kata. Kalau la pendek artinya sungguh, la panjang artinya tidak. Maka hati-hati kalau baca Quran, kalau pendek ya pendek. Saya sering mencontohkan misalnya la ilaha illallah itu kalau pendek jadinya gini, la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la ilaha itu sungguh ilah selain Allah. Jadi kalau pendek artinya sungguh. Di sini la fatahna, fatah
Fatahna aslinya dari fataha. Fataha itu membuka. Membuka. Nah, itu domir apa? Pelakunya? Kami. Nahnu. Jadi kalau fataha artinya dia membuka, tapi kalau fatahna kami membuka. Jadi pelakunya di belakang bahasa Arab. Ini fi'il madhi ya. La fatahna, sungguh kami membuka alaihim, atas mereka orang yang beriman dan bertakwa, barokatin. Barokatin ini jamak dari barokah, pakai tak marbutoh. Kalau tunggal pakai tak marbutoh, kalau jamak pakai kaf alif tak, barokatin. Jadi jamaknya berkah. La fatahna, sungguh pasti akan kami buka alaihim, atas mereka, barokatin, keberkahan karena jamak. Tidak hanya satu keberkahan, minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan bumi, walakin dan akan tetapi kazabu, mereka mendustakan. Kalau satu orang kazaba, mereka dia mendustakan, laki-laki mendustakan, kazaba. Kalau banyak orang kazabu, ini fi'il madhi atau kata kerja lampau. Walakin tetapi kazabu, mereka mendustakan, maka akhadna asalnya dari akhoda, mendapat domir nahnu, jadi akhadna. Akhoda itu artinya adalah bisa bermakna mengambil, tapi kalau digandeng dengan ini kan bimakanu yaksibun, maka dia maknanya menjadi menghukum atau mengambil tindakan. Jadi fa'akhudna, maka kami hukum mereka. Fa'akhudna, maka kami hukum mereka. Kami mengambil tindakan kepada mereka. Fa'akhudnahum, kadang-kadang diterjemahkan langsung di Quran itu kami siksa mereka. Tapi kalau makna sebenarnya aslinya di kamus itu menghukum, mengambil tindakan. Maka kami menghukum mereka, bima, karena apa-apa, kanu adalah mereka, yaksibun, yang mereka kerjakan. Kasaba yaksibu, yang mereka kerjakan. Kalau bahasa Jawa itu ada namanya kasab. Kasab, Sunda mungkin nggak ada ya. Kasab itu apa namanya? Kasab itu kerja ya. Nah ini aslinya dari sini, dari bahasa Arab kasab itu. Jadi yang mereka usahakan. Kasaba yaksibu, mereka usahakan. Saya ulangi. Walau anna ahlal qura, dan seandainya dan sekiranya penduduk suatu kota-kota, suatu kampung-kampung, kalau diterjemahannya negeri, suatu negeri. Padahal kalau aslinya qaryah, al-qura, jamak dari qaryah itu kampung. Penduduk suatu kota atau kampung, amanu, mereka beriman, wa taqau, dan bertakwa, la fatahna, pasti akan kami bukakan, alaihim, atas mereka, barokatin, keberkahan, minas sama'i, dari langit, wal ardi, dan bumi, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa'akhadnahu, maka kami hukum mereka, bima kanu yaksibun, karena apa-apa yang mereka kerjakan. Tafsirnya yang pertama, firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau penduduk
kota-kota atau kampung-kampung beriman dan bertakwa, ini tafsirnya dari Ibnu Katsir, yakni hati mereka beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul, kemudian membenarkannya, mengikutinya, dan bertakwa dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Jadi ini tafsirnya amanu wa taqau adalah mereka beriman kepada yang disampaikan Rasul-Rasul, kemudian membenarkannya, tidak sekedar beriman dalam hati tapi juga membenarkannya, kemudian mengikutinya dan bertakwa dengan mengerjakan amal-amal ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Janji Allah kepada orang-orang yang mengikuti, pertama meyakini, kemudian membenarkan dan mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Rasul, kemudian mengerjakan amal-amal ketaatan dan meninggalkan yang semua yang diharamkan. Janji Allah, pasti kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Jadi kalau kita ingin diberi keberkahan dalam hidup, maka dalam ayat ini adalah syaratnya yang pertama, pembuka kuncinya, ya kan, la fatahna. Pasti kami buka, la fatah. Fatah itu buka. Kami buka alaihim atas mereka keberkahan dari langit dan bumi. Maksud dari keberkahan langit adalah turunnya hujan dari langit. Kemudian keberkahan dari bumi maksudnya adalah ketumbuhan dari bumi. Ya, dari hujannya yang membawa berkah, kemudian setelah itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Kemudian ayat walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan, maka kami hukum mereka, kami siksa mereka dengan karena apa-apa yang mereka lakukan. Artinya ini menceritakan tentang kaum-kaum yang pernah ada, mereka mendustakan Rasul-Rasul, maka Allah menyiksa mereka dengan menimpakan kebinasaan atas mereka karena perbuatan dosa dan hal-hal yang haram yang dikerjakan. Jadi salah satu perbedaan antara umat-umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu, salah satunya adalah umat-umat yang terdahulu kalau tidak mentaati Rasul-Rasul yang dikirim, diutus, maka mereka kemudian dengan ini beberapa kali peringatan, ya, kayak Fir'aun itu kan beberapa kali itu peringatannya, kalau nggak salah sampai 3 kali kejadian musibah lah ditimpakan kepada negara Mesir itu, ya, sudah disampaikan dan sudah diberikan musibah-musibah. Setiap musibah datang, Fir'aun kan minta Nabi Musa untuk berdoa sebenarnya, untuk dihilangkan musibah itu. Tapi tetap saja nggak beriman sampai 3 kali gitu kan. Nanti bisa kita baca kisahnya di Al-Quran, di tafsir-tafsir itu. Jadi setelah ada disampaikan Rasul, kemudian ada bukti-bukti melalui mukjizat, melalui peringatan, tidak beriman juga, maka umat-umat yang terdahulu dibinasakan. Tapi umatnya Nabi Muhammad, ya, maka diberi kesempatan untuk bertobat, ya, sampai ajalnya, ya, sampai hari kiamat. Kalau sampai hari kiamat, dan tentu saja orang ada batas usianya. Jadi tidak langsung diazab atau tidak langsung dimusnahkan oleh Allah. Jadi saking kasih sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Baik, Bapak Ibu, tadi adalah gambaran tentang hidup berkah, yang salah satu pembuka kuncinya adalah dengan iman dan takwa. Kita belum akan bahas bagaimana hidup berkah, tapi kita akan coba lihat ayat yang Toha 124 tentang kondisi sebaliknya dari hidup berkah. Surah Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri
fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada wa man, dan siapapun. Jadi man ini bentuknya umum, siapapun, bahasa Inggrisnya whoever ya Mas Abbas ya, whoever, siapapun. Waman bentuknya umum, siapapun, dan barang siapa. A'rodo, a'rodo yu'ridu, a'rodo ini fi'il madhi ya. A'rodo artinya menolak, menghindar, berpaling. Barang siapa menghindar, menolak, berpaling ya, an zikri, dari peringatanku. An itu dari, zikri itu aslinya zikrun, karena mau menyampaikan peringatanku maka ditambahi iya belakangnya, sama dengan misalnya rumah itu baitun, rumahku jadi baiti. Zikrun rumah, peringatan. Kalau peringatanku zikri. Bapak itu abun, bapakku abi. Sony. Zikri, ya, peringatanku. Barang siapa berpaling, menolak, menghindar dari peringatanku, fa inna maka sesungguhnya lahu baginya orang yang berpaling dari peringatanku, ma'isyatan penghidupan, donka yang sempit. Donka itu bisa bermakna sempit, bisa bermakna sulit, bisa bermakna melarat. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tentu saja melalui rasul-rasul yang diutus, fa inna maka sesungguhnya lahu bagi dia ma'isyatan donka. Ma'isyah itu penghidupan, donka yang sempit, yang sulit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkan dia, maksudnya di padang mahsyar, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam kondisi buta. Jadi orang-orang yang berpaling, menolak, menghindar dari peringatan Allah melalui Rasulnya, tidak memperhatikan. Ya kalau kita kan berarti Al-Quran dan hadis, tidak mau memperhatikan ajaran Islam, maka Allah janjikan pasti akan berlaku baginya penghidupan yang sempit. Tafsirnya, waman a'radu an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu, ini Ibnu Katsir ya, menentang perintahku dan menentang apa yang kuturunkan kepada rasul-rasulku, lalu ia berpaling darinya dan melupakan serta malah mengambil petunjuk dari selain itu. Jadi mengambil petunjuk selain yang dibawa Rasul atau berpaling melupakannya, maka itu disebut a'rad, berpaling, menolak. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Maksudnya adalah, tafsirnya ini, yakni kehidupan yang sempit di dunia, maka tidak ada ketenangan baginya dalam dadanya, ya, tidak ada kelapangan, bahkan selalu sempit dan sesak karena kesesatannya. Walaupun pada lahiriahnya ia hidup mewah, kecukupan ya, memakai pakaian apa saja yang disukainya, makan makanan apa yang disukainya, dan bertempat tinggal di rumah yang disukainya. Sekalipun hidup dengan kemewahan, pada hakikatnya hatinya tidak mempunyai keyakinan yang mantap dan tidak mempunyai pegangan petunjuk, sehingga hatinya selalu khawatir, bingung dan ragu. Orang ini terus-menerus tenggelam dalam keraguannya. Hal inilah yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit. Jadi meskipun hidup bermewahan, tapi dia senantiasa dalam kekhawatiran, kebingungan dan keraguan, karena tidak
karena berpaling dari peringatan Allah melalui Rasulnya. Ini gambaran Bapak Ibu. Jadi tentang kalau yang pertama tadi adalah kehidupan yang berkah, syaratnya adalah iman dan takwa, pembukanya. Kemudian sebaliknya, orang yang berpaling dari peringatan Allah, intinya jauh dari agama lah ya, jauh dari agama, pasti penghidupannya sempit. Ini sudah rumus janji Allah. Orang yang jauh dari agama, penghidupannya itu pasti, bahasa Sunda nama teparuguh. Tepararuguh. Itu sudah pasti itu. Mau orang yang kaya kecukupan tapi tetap tepararuguh. Kalau orang yang jauh dari agama. Sekarang kita akan bahas tentang keberkahan. Berkah secara ilmu bahasa berarti berkembang, bertambah, dan kebahagiaan. Ini menurut kamus ya, beberapa kamus ya. Berkah artinya secara bahasa berkembang, bertambah, atau juga kebahagiaan, keberkahan. Kemudian Imam Nawawi ini ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Imam Nawawi ini menjadi rujukan bagi semua ulama mazhab Syafi'i. Dia punya kitab fikih namanya kitab Majmu'. Itu menjadi rujukan semua mazhab Syafi'i. Kitab Majmu' disusun oleh Nawawi rahimahullah. Jadi ketika ada perbedaan pendapat di antara kalangan ulama Syafi'iyah, maka yang menjadi pemutus adalah, maksudnya yang diserahi untuk menjadi referensi adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi ini pembesarnya mazhab Syafi'i. Dia mengatakan ini dalam syarah Muslim, asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi atau tetap. Kebaikan yang banyak dan abadi. Ini menurut Imam Nawawi. Sekarang menurut Imam Ghazali, istilah berkah artinya bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Nah, kalau tiga pengertian ini dikumpulkan, maka ini ada ulama yang namanya Abul Baqa Al-Kufi menjelaskan. Ini saya lihat kumpulan dari ketiga tadi. Berkah adalah suatu yang tumbuh, berkembang, bertambah, baik sesuatu yang nampak maupun yang maknawi, tidak nampak. Jadi selain berkembang dan bertambah, sekaligus senantiasa tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Intinya berkah itu adalah kebaikan yang tetap pada sesuatu dan dia senantiasa berkembang dan bertambah. Dan lagi, berkah itu misalnya rizki yang berkah, istri yang berkah, rumah yang berkah, umur yang berkah. Itu senantiasa ada kebaikan di dalamnya. Kebaikan apa? Kebaikan ilahi. Kemudian kebaikan itu senantiasa berkembang dan bertambah. Singkatnya, tidaklah keberkahan terdapat pada sesuatu yang sedikit kecuali akan memperbanyaknya. Sedangkan pada sesuatu yang banyak, keberkahan itu akan menjadi lebih bermanfaat. Jadi kalau kita misalnya rizki ya sedikit ya cukup, manfaatnya juga terasa. Kalau banyak juga manfaatnya terasa. Jadi penjelasannya, berkahnya waktu adalah dengan banyaknya amal soleh yang dikerjakan. Jadi kalau umur kita diberi panjang, maka indikator keberkahan adalah seberapa banyak amal soleh yang bisa dihasilkan. Jadi kalau umurnya panjang tapi tadi tepararuguh, irupna tepararuguh, maka hidupnya enggak berkah.
Jadi tanda-tanda orang hidupnya berkah itu adalah ketika banyak amal solehnya lebih banyak dikerjakan pada usianya. Berkahnya ilmu adalah dengan mengamalkan dan menyebarkannya. Jadi ilmu itu tandanya berkah itu dia mengamalkan. Kalau nggak mengamalkan nggak berkah. Dan menyampaikan ke orang lain. Berkahnya harta itu adalah pada sikap bersyukur dan qanaah. Jadi kalau orang merasa kurang terus, ya perlu berevaluasi dari mungkin dia kurang berkah. Kurang berkah ini sebabnya nanti macam-macam. Ya nanti kita akan lihat bagaimana supaya kita hidupnya berkah. Jadi berkahnya harta itu adalah dengan sikap syukur dan sikap qanaah. Berkahnya anak adalah dengan kesolehan dan berbaktinya mereka kepada kita. Jadi kalau anak kita kurang berbakti kepada kita, barangkali ya itu sebagai isyarat bagi kita yang mungkin kurang berkah. Kita perlu perbaiki hidup kita, ketaatan kita kepada Allah. Kemudian berkahnya istri, yakni dengan kesolihatannya, ya, patuh taatnya kepada suami, serta dapat mendidik anaknya dengan baik dan seterusnya. Jadi ini keberkahan. Jadi kalau sebaliknya, misalnya kita punya waktu juga banyak yang sia-sia, bahkan banyak amal-amal buruknya, punya ilmu jarang yang diamalkan, banyak rezeki harta tidak bermanfaat bahkan bagi keluarganya maupun bagi orang lain. Kemudian punya anak juga apa istilahnya, baung, bahasa Sunda nama baung, lenger. Punya anak ya nggak bisa diatur, harus evaluasi diri kita. Mungkin kadang-kadang kita nyuruh anak supaya soleh, kita sendiri nggak soleh, ya. Ke masjid sana, kita sendiri nggak ke masjid. Sana ngaji, kita sendiri nggak ngaji. Jadi harus banyak evaluasi kalau lihat anak kita kurang berbakti atau kurang soleh. Termasuk juga istri kita juga kurang taat pada suami, ya kita perlu evaluasi juga, ya. Apakah kita sudah bersikap dengan baik, kalau kita ingin istri kita soleh, kan kita harus mensolehkan diri kita sendiri dulu, gitu. Mensolehkan diri kita sendiri. Ada mas soleh. Soleh terus, Ustaz. Aman berarti. Sekarang bagaimana agar hidup kita berkah? Bagaimana agar hidup kita berkah? Yang pertama tadi, ya, ayat yang tadi, ya, dengan iman dan takwa. Secara umum iman dan takwa ini menjadikan hidup seorang manusia itu berkah. Ini tafsirnya dari ayat yang tadi, ya, dan sekiranya penduduk negeri suatu kota atau kampung beriman dan bertakwa, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami hukum mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini ada seorang ulama ahli tafsir namanya Imam Ar-Razi. Ini berkebangsaan Iran. Ar-Razi menerangkan bahwa apabila penduduk suatu tempat benar-benar beriman dan bertakwa, maka Allah pasti akan membuka berkahnya dari langit dan bumi. Berkah dari langit berupa hujan, berkah dari bumi berupa tanaman-tanaman yang tumbuh, sekaligus melimpahnya hewan ternak, dan diturunkannya rasa aman dan keselamatan. Rasa aman ini penting, Bapak Ibu, ya, rasa aman. Rasa aman itu artinya apa sih? Bebas dari kekhawatiran. Manusia itu paling banyak itu khawatir. Khawatir besok makan apa? Khawatir anak saya besok bagaimana? Khawatir besok pekerjaan saya, jabatan saya, khawatir
bisnis saya. Jadi banyak sekali kekhawatiran. Kekhawatiran ini akan hilang, dihilangkan oleh Allah tadi ya, dengan iman dan takwa. Artinya Allah menurunkan rasa aman dan keselamatan. Kemudian dari yang pertama tadi ya, pada secara umum adalah iman dan takwa. Yang kedua, rizki yang halal. Rizki yang halal, Rasul bersabda, saya terjemahkan saja, barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan kami berikan keberkahan kepadanya. Jadi rizki yang halal. Barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia menjadi seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah merasa kenyang. Jadi rizki yang halal itu akan memberikan keberkahan kepada pemiliknya, tentu saja kepada keluarganya juga. Jadi ya, kedua kuncinya rizki yang halal. Maka kita harus selalu mempertimbangkan apakah ini rezeki saya halal atau tidak. Termasuk para istri juga harus bertanya kalau dapat uang banyak dari suaminya, ini uang dari mana Pak? Misalnya gitu kan. Gak usah tanya-tanya, gak usah tanya-tanya di mana wae uang. Harus bertanya kalau tiba-tiba suaminya ngasih uang banyak, ini dari mana, halal atau enggak? Karena itu yang akan membawa keberkahan hidup. Yang ketiga, memulai segala aktivitas yang baik dengan bismillah. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, saya baca terjemahnya saja. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah adalah terputus, maksudnya terputus rahmatnya. Sekali lagi, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah adalah terputus rahmat. Jadi yang ketiga adalah memulai sesuatu yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dipraktekkan mau apa. Jadi sebenarnya Bismillah itu mencukupi untuk semua perbuatan, doa yang mencukupi untuk semua amal sebetulnya. Sebelum memulai wudu, sebelum memulai tidur, sebenarnya Bismillah itu sudah mencukupi sebetulnya. Bahkan ada tuntunan doa yang lain. Tapi sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim mencukupi untuk semua perbuatan baik. Sebelum melakukan Bismillah itu mengundang keberkahan. Yang keempat, mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Nah, ini jangan lupa. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berasal dari Anas. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku, apabila engkau masuk kepada keluargamu, maka hendaklah mengucapkan salam. Pasti itu menjadi berkah bagimu dan bagi keluarga rumahmu. Apalagi kan kalau lengkap salamnya kan memang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga atas kalian rahmat Allah, keselamatan, rahmat dan keberkahan. Jadi sekali lagi yang keempat adalah mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Yang disebut di sini masuk ke rumah ya. Tapi sebenarnya kalau menebarkan salam kan berarti keberkahan juga, menebarkan salam ketika bertemu sesama muslim. Kelima, mengkaji Al-Quran di masjid. Jadi hadisnya, saya lupa tidak mencantumkan sumbernya. Tapi hadisnya begini: tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, yakni masjid, sedang mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan di atas mereka, dan mereka diliputi rahmat Allah, serta para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut-nyebut membanggakan mereka pada malaikat yang ada di dekatnya. Jadi majelis ilmu khususnya membahas Al-Quran ini menjadi majelis yang penuh berkah. Jadi
kalau alasan kita nggak mau hadir di majelis ilmu, sekarang kan banyak YouTube, banyak ustadz-ustadz YouTube yang bisa kita dengarkan. Kemudian kita nggak mau hadir di majelis ilmu. Kalau di YouTube kan nggak ada janji untuk mendapat keberkahan seperti ini kan. Jadi yang dijanjikan ketika orang hadir dalam majelis ilmu di masjid, ya termasuk musola namanya, musola. Masjid itu kan tempat sujud. Masjid tempat sujud, musola tempat sholat, jadi sebenarnya sama. Masjid tempat sujud, artinya ya, musola tempat sholat. Jadi yang dijanjikan Allah adalah pertama ketenangan atas mereka, kedua rahmat Allah, kemudian para malaikat mengelilingi dan Allah membanggakan kepada para malaikat. Kemudian yang keenam, jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam bermuamalah. Rasul bersabda dalam riwayat Bukhari, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan, selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Nah ini maksudnya yang buka konter ini, ya, yang buka konter ini jangan menyembunyikan cacat. Jadi harus jujur. Ini barang second, ini barang baru. Jangan barang second dibilang baru. Selalu ada belakang no minus. Pokoknya namanya dagang harus jujur. Ini gorengan kemarin, dia bilang gorengan kemarin, kan? Ya, jujur ini membawa berkah. Yang terakhir, membaca Quran dan mendengarkan Al-Quran. Dalam ayat surat Shad ayat 29, ini dan baca terjemahannya saja. Inilah Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran. Jadi Al-Quran ini penuh berkah dan orang yang membaca dan mendengarkannya akan mendapatkan rahmat. Jadi membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran itu juga merupakan salah satu untuk mendapatkan keberkahan. Kira itu saja yang bisa disampaikan. Jadi berkah itu bukan persoalan banyaknya yang kita terima, tapi bicara tentang kualitas. Banyak bisa berkah, sedikit bisa berkah. Jadi kadang-kadang kan kita melihatnya keberkahan itu dari apa banyaknya yang kita terima ya. Orang kalau lihat itu kaya, hidupnya kelihatannya apa kecukupan, itu kita menganggapnya berkah, belum tentu. Jadi keberkahan itu ada pada sesuatu yang sedikit, tapi juga bisa ada pada sesuatu yang banyak. Karena keberkahan adalah ziyadatul khair, tambahnya nilai kebaikan pada sesuatu, tetapnya nilai kebaikan yang terus bertambah dan berkembang. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki yang sedikit tetapi kemudian juga menimbulkan ketenangan, kemudian mencukupi, sedikit tapi cukup, itu namanya berkah. Banyak tapi kurang terus, itu namanya enggak berkah. Tadi sudah kita sampaikan umur yang berkah seperti apa, ilmu yang berkah seperti apa. Jadi mari Bapak Ibu kita mencoba melaksanakan 7 hal tadi ya. Saya ulangi sekali lagi biar ingat. Yang pertama tentu saja kuncinya adalah iman dan takwa. Intinya iman dan takwa itu sebagai ketaatan, percaya dan taat. Jadi meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kedua, rizki yang halal. Tiga, apa? Melalui aktivitas dengan bismillah. Keempat, mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Kelima, mengkaji Al-Quran, mengikuti kajian Quran di masjid. Keenam, jujur dalam bermuamalah. Ketujuh,
membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ini saya tidak membatasi, mungkin ada yang lain ya, tapi saya belum tahu. Tapi minimal 7 hal ini mari kita amalkan. Semoga hidup kita menjadi hidup yang berkah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam hidup kita dan diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.